Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi setelah UTS kemarin, gitu ya. Eh, di pertemuan ke-8 hingga 10, gitu ya. Yang akan kita bahas adalah terkait dengan kehilangan air. Nah, semoga kalian masih dalam kondisi sehat di tengah wabah COVID ini, dan semoga kalian juga masih bersemangat mengikuti kuliah kita walaupun sifatnya bersifat online. Nah, di materi kehilangan air ini yang akan kita bagi ke dalam 3 sesi pertemuan, akan dibahas mengenai bentuk kehilangan air berupa evapotranspirasi, runoff, maupun dalam bentuk infiltrasi dan perkolasi. Nah, di pertemuan ke-8 ini kita akan bahas kaitannya dengan evapotranspirasi. Nah, kalian pasti masih ingat, kita sudah membahas terkait hal ini sebenarnya di kontrak atau di pendahuluan kuliah hidrologi ini. Nah, kalau kita membahas terkait evapotranspirasi, sebenarnya evapotranspirasi ini adalah gabungan dari kata transpirasi dan evaporasi. Ketika kita berbicara terkait evaporasi, maka kita sedang berbicara penguapan dari permukaan yang tanpa ada atau tanpa ditumbuhi atau tidak memiliki komponen vegetasi di atasnya. Jadi segala penguapan bukan atau tidak berasal dari komponen vegetasi. Ingat bahwa air akan menguap pada berbagai permukaan tersebut. Bentuk penguapannya kita sebut dengan evaporasi. Sementara ketika permukaan tersebut ada vegetasinya, baik itu hanya sekedar rerumputan, grass, ataupun sudah dalam bentuk pohon besar, maka penguapan yang terjadi kita sebut dengan transpirasi. Nah, biasanya evapotranspirasi ini asalnya dari mana? Asalnya dari air yang ada di sana, baik itu air yang dari runoff yang kemudian sebagian terinfiltrasi masuk ke dalam groundwater, terperkolasi juga, kemudian sisanya akan terevaporasi, atau mungkin ketika datang hujan sebagian sudah langsung terevapotranspirasi. Nah, di sini walaupun kita sudah tahu ada konsep evaporasi dan transpirasi, tapi ketika kita membahas evapotranspirasi, maka kita akan menjumlahkan keduanya. Nah, kenapa begitu? Karena ya wajar, kadang kita susah untuk tahu apakah di suatu lahan yang terjadi hanya sekedar evaporasi atau ada transpirasinya, sehingga kita sebut dengan evapotranspirasi. Contoh di lapangan rumput di tengah kampus FTSP kita, gitu ya. Di sana yang biasa tempat ada konser-konser atau malam pertunjukan di jurusan kalian, gitu ya, di hima kalian. Nah, di sana kan ada rumputnya tuh. Kalau terjadi penguapan di sana, ya kita tidak hanya bisa menyimpulkan bahwa itu evaporasi karena jelas ada komponen vegetasinya, tapi tidak 100% berupa komponen vegetasi kan ya, ada permukaan lain, sehingga penguapan yang ada di sana kita bilang sebagai evapotranspirasi. Jadi kita tidak memisahkan kedua komponen tersebut. Nah, semoga clear ya. Kalau nggak clear silahkan tanya di komen di Google Classroom. Oke, ini kaitannya dengan pengertian secara umum mengenai evapotranspirasi. Oke, next. Ketika kita membahas terkait evapotranspirasi, sebenarnya yang perlu dipahami adalah kita sedang membahas terkait ukuran kehilangan air atau penggunaan air dari suatu lahan, baik melalui evaporasi maupun melalui transpirasi tanaman. Clear ya? Jadi dua-duanya.
kita sedang ngomongin kehilangan air dari baik komponen evaporasi maupun komponen transpirasi. Nah, komponen tersebut diukur dari volume kehilangan air per luasan lahan. Jadi kalau kita bagi antara volume dibagi luas, maka hasilnya adalah satuan ketinggian, ya kan, bisa dalam bentuk milimeter. Sebagaimana curah hujan satuannya kan kadang juga milimeter. Nah, ini makanya kalau kita ngomongin komponen neraca air, harusnya satuannya memang sama gitu ya, kalau kita lagi menganalisa komponen neraca air. Nah, kemarin yang di UTS satuannya tidak sama, yaitu kenapa nilainya tidak optimal gitu ya. Kemudian di evapotranspirasi ini sebenarnya ada beberapa istilah yang perlu kalian pahami, mulai dari evapotranspirasi potensial. Ingat, potensi. Kalau kita ngomongin potensi berarti kemampuan maksimum yang mungkin kita punya gitu ya. Jadi kalau kita bahas evapotranspirasi potensial yang simbolnya adalah ETP karena potensial, maka kita sedang membahas evapotranspirasi maksimum yang mungkin terjadi, yang berpotensi terjadi, ya kan, potensial dari suatu permukaan lahan. Biasanya sih hanya ditentukan oleh unsur-unsur cuaca. Nah, beda dengan istilah evapotranspirasi aktual pakai A, ETA. Nah, kalau yang tadi maksimum yang masih mungkin terjadi, kalau aktual adalah evapotranspirasi yang memang sebenarnya terjadi, aktual terjadi gitu ya. Jadi dipengaruhi oleh unsur cuaca, tanah maupun kondisi tanaman yang ada. Jadi cukup clear ya antara potensial dan aktual. Nah, ada lagi nih evapotranspirasi standar atau ETO. Nah, ETO ini adalah evapotranspirasi aktual dari hasil pengukuran. Jadi memang benar-benar diukur gitu ya, menggunakan alat ukur yang kita sebut dengan lisimeter, di mana lisimeter itu kita jadikan sebagai acuan. Nah, di lisimeter itu menggunakan rumput pendek dan air tanah dalam kondisi cukup atau di kondisi di mana air bukan jadi faktor pembatas. Nanti akan ada jelasnya gimana sih bentuk lisimeter di postingan selanjutnya. Nah, ada juga evaporasi panci EO. Nah, kalau evaporasi panci atau EO ini adalah evaporasi dari permukaan air pada panci kelas A. Nah, ini juga sama dengan lisimeter, dia juga alat ukur gitu ya. Kalau lisimeter dia evapotranspirasi aktual, kalau evaporasi panci pakai panci kelas A yang diukur adalah evaporasinya. Nah, nanti juga ada detailnya gimana ya. Atau ada juga evapotranspirasi tanaman atau ETC. Nah, biasanya digunakan untuk menentukan berapa sih kebutuhan irigasi untuk mensuplai suatu tanaman. Biasanya tergantung dari nilai fase-fase tumbuhan atau umur dari tanaman tersebut. Detailnya akan dijelaskan lebih lanjut. Oke, ini terkait dasar dari evapotranspirasi. Lanjutkan ke video selanjutnya.